الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, tentunya atas karunia Allah dan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan semangat, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah kepadanya, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah menyaring dan memilih di antara hamba-hambanya siapa yang mampu untuk istiqomah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara kita yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan, namun setelah bulan Ramadan selesai, maka selesai pula ibadah-ibadahnya. Terutama yang paling menonjol adalah kehadiran di masjid untuk sholat berjamaah. Kita mengakui atau tidak, PR kita bersama kaum muslimin adalah ketika Ramadan masjid-masjid penuh, masjid-masjid ramai. Tapi setelah Ramadan selesai, masjid-masjid kembali keadaannya seperti sebelum bulan Ramadan. Mayoritas, walaupun tidak semuanya, mayoritas yang kembali datang ke masjid untuk sholat berjamaah adalah orang-orang yang memang sebelum Ramadan sudah biasa datang ke masjid. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa tetap eksis, tetap istiqomah, tetap konsisten di jalan kebenaran, dan istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas ibadah dan amal salih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada sisa umur, selagi masih ada sisa waktu, maka kemungkinan seseorang itu menyimpang tentu masih ada. Bila kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan kurang 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau kurang dari itu, maka tidak ada jaminan kita masih berada di atas hidayah. Tidak ada jaminan kita masih jadi ahli ibadah. Mengingat fitnah di akhir zaman sangat dahsyat, sangat besar. Berapa banyak orang yang murtad melepaskan agamanya hanya hitungan jam. Tidak butuh waktu bertahun-tahun
atau berbulan-bulan, hanya hitungan jam, seseorang bisa saja melepaskan nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Bukankah Rasulullah telah menyatakan badiru bil a'mali qitanan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk beramal solih sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Dan fitnah itu sudah datang di tengah-tengah kita, karena fitnah di akhir zaman begitu besar. Godaan bagi seorang manusia di akhir zaman sangat besar sekali. Godaan untuk menyimpang dari jalan kebenaran, godaan untuk menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sudah mewarning, mengingatkan, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Malam hari datang adalah sebuah kepastian setiap harinya. Kita tahu bahwa setelah siang ada malam. Akan tetapi seringkali kita tidak memperhatikan betapa cepatnya waktu berlalu dari siang menuju malam, tiba-tiba sudah malam, sudah gelap. Kadang-kadang kita melihatnya ini masih sore, masih terang. Secara bertahap semakin gelap, akhirnya gelap gulita malam hari. Begitulah kebanyakan manusia tergoda, terfitnah seperti gelapnya malam. Jadi dia berubah tanpa terasa, bergeser sedikit demi sedikit, namun di akhir zaman pergeserannya begitu cepat. Ada seseorang, kata Rasulullah, yang pagi harinya dia mukmin, pagi harinya dia masih sholat, pagi harinya dia seorang muslim, muslimah, tapi sore harinya sudah murtad, keluar dari Islam. Hanya hitungan jam statusnya berubah dari muslim menjadi non muslim, hanya hitungan jam. Hari ini banyak yang seperti itu. Ada juga yang sore harinya masih menjadi seorang muslim, kita lihat masih sholat asar, sholat maghrib. Pagi harinya dia murtad, keluar dari Islam, menanggalkan hidayah yang telah Allah berikan. Dia jual agamanya untuk sedikit kesenangan dunia. Pada hari ini banyak yang seperti itu. Dan tidak ada jaminan dari Allah untuk kita bahwa kita tidak termasuk orang tersebut. Tidak ada jaminan. Bisa saja, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah, tapi kita berlindung kepada Allah. Sangat mungkin kita juga berpeluang untuk menyimpang di sisa waktu dan di sisa umur ini. Tidak ada jaminan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sesungguhnya orang-orang mukmin selalu khawatir kalau dirinya itu menyimpang. Khawatir kalau dirinya itu futur, lemah dalam urusan agama, loyo dalam urusan ibadah. Bahkan seorang mukmin khawatir akan dirinya di sisa umur ini, ketika Allah sudah memberinya hidayah lalu lepas kembali hidayah itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada jaminan bagi kita akan selalu berada di atas hidayah sampai meninggal, maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin agar bisa istiqomah di atas hidayah, di atas Islam, sehingga kita bisa bertahan menjadi seorang muslim sampai kematian mendatangi kita. Maka pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, pertemuan pertama setelah bulan Ramadan, kita kembali refresh, mengingat kembali bab tentang kiat-kiat istiqomah. Bagaimana caranya agar kita ini bisa istiqomah sampai meninggal dunia jadi seorang muslim. Karena Allah betul-betul mewarning, mengingatkan kita,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Bukan matinya, karena pasti mati. Bukan kalimat wala tamutunna, janganlah kamu mati, tidak bisa, tetap mati. Tapi maksudnya penekanannya adalah jangan mati dalam keadaan di luar Islam. Matilah dalam keadaan muslim. Dan ini butuh perjuangan, butuh usaha, butuh upaya yang berkesinambungan agar hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita ini tidak kita lepaskan kembali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Bahkan ini adalah hal yang wajib kita lakukan agar kita tetap bisa eksis istiqomah di jalan Islam, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, surat 14, yaitu di ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah akan meneguhkan orang-orang beriman. Meneguhkan ini artinya Allah akan menjadikan orang-orang beriman istiqomah. Namanya teguh, ajak, tetap. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan apa? Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Jadi sangat gamblang ayatnya. Allah akan membuat seseorang istiqomah dengan apa? Dengan ucapan yang teguh, qaulus tsabit. Nah, ini yang perlu kita cari tahu sebenarnya qaulus tsabit itu apa? Karena dengan qaulus tsabit, ucapan yang teguh, seseorang akan Allah teguhkan di jalan Allah. Allah akan jadikan dia istiqomah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Keteguhannya di dunia maupun di akhirat. Jika kita mendambakan diri kita menjadi orang yang teguh di atas kebenaran, orang yang istiqomah di atas hidayah, maka kuncinya salah satunya ada di qaulus tsabit. Allah akan teguhkan, istiqomahkan kita dengan qaulus tsabit. Maka qaulus tsabit sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa seorang muslim ketika diuji, ditanya di dalam kubur, idzabtala al-muslimu, idzabtuliya al-muslimu fi qabrihi. Ketika seorang muslim ditanya di alam kubur, kemudian kata Rasulullah, wa yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu orang ini bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kata Rasulullah, itulah tafsir ayat qaulus tsabit. Sehingga qaulus tsabit adalah dua kalimat syahadat. Sehingga sederhananya, bila kita ingin istiqomah, kita harus serius belajar tentang syahadat. Memahami secara benar, memahami secara mendalam. Ketika kita belajar syahadat, kita harus paham maknanya. Apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kemudian kita juga betul-betul dalam beribadah mendasarinya dengan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah artinya ibadah ini harus ikhlas karena Allah. Muhammadur Rasulullah, yang kedua ibadah itu harus mengikuti contoh Rasulullah. Harus mengikuti contoh Rasulullah. Jangan sampai kita memiliki kreasi dalam beribadah, karena ibadah ini sifatnya tauqifiyah, terima jadi. Abaikan orang-orang yang membuat ibadah yang berbeda dengan ibadah cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ingin istiqomah di jalan Allah, maka wajib belajar tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cari di sekitaran kita masjid atau musola atau majelis taklim yang mendalami dua kalimat syahadat.
Kurang lebihnya kita cari kajian-kajian yang berisi tentang tauhid. Kajian-kajian yang mengajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu upaya yang bisa kita lakukan agar kita istiqomah, yaitu belajar tentang tauhid, mempelajari tentang siapa Allah, mengenal Allah lebih jauh, apa hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita mau meluangkan sebagian umur kita untuk belajar tauhid, Allah akan teguhkan kita di jalannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, mengkaji Al-Quran, mempelajari, memahami, menghayati isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 102. Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, Ruh Kudus yaitu malaikat Jibril itu yang bertugas menyampaikan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Ruhul Kudus, roh yang suci, maksudnya adalah malaikat Jibril, adalah yang menyampaikan wahyu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Tujuannya adalah liyusabbital ladzina amanu. Turunnya Al-Quran ini untuk meneguhkan orang-orang beriman, menjadikan orang-orang beriman istiqomah di atas kebenaran, dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Kemudian juga diperkuat dengan firman Allah surat Al-Furqan surat 25 ayat 32. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an Nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahida kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila." Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran itu enggak diturunkan sekaligus saja? Katakan wahai Muhammad, jawablah pertanyaan mereka, Allah sengaja menurunkan Al-Quran secara bertahap agar meneguhkan hatimu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membacanya secara tartil, perlahan-lahan. Maka dua ayat ini sangat gamblang, sangat jelas. Kalau kita ingin diteguhkan oleh Allah di jalannya, di atas hidayahnya, maka belajar Al-Quran. Cari tempat-tempat kajian di mana membahas tentang Al-Quran. Pada dasarnya semua kajian yang berbasis Quran dan hadis pasti membahasnya Quran dan hadis, ayat dan hadis Nabi SAW. Maka tetaplah rajin kita hadir di majelis ilmu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga di antara kiat agar kita istiqomah adalah yaitu sering membaca kisah-kisah orang-orang solih yang terdahulu, baik itu para nabi, para rasul, mungkin juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang solih yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Hud ayat 120, Allah menyatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Setiap kami bacakan kisah para rasul kepadamu, maka dengan sebab kisah-kisah tersebut kami teguhkan hatimu, dan dalam kisah tersebut telah datang kebenaran, nasihat, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Disempatkan Bapak Ibu jamaah sekalian, buka, baik itu berupa buku kisah orang-orang solih,
Ini betul-betul sangat memotivasi, menginspirasi kita, dan kita bisa bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan perbandingan diri kita dengan mereka. Bagaimana kesolehan mereka, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya. Maka sering-seringlah kita membuka kisah-kisah orang-orang yang baik di masa lampau. Bisa kita membuka kitab Siyar A'lamin Nubala. Siyar adalah jamak dari sirah, biografi orang-orang mulia di atas muka bumi ini, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab aslinya berbahasa Arab gundul ini sekitar 15 jilid. Saya di rumah punya, sampai belum bisa baca semuanya, ada 15 jilid. Dan ini juga mungkin ada terjemahannya. Atau buku-buku yang lain, ada kisah 60 sahabat. Insya Allah dibaca begitu menarik. Saya pernah membacanya kurang lebih 800 halaman, itu 2 hari selesai karena saking menariknya buku ini. Kisah 60 sahabat Nabi SAW. Waduh Ustaz, kalau baca buku 800 halaman sudah nggak kober misalkan. Ya sesekali paling tidak buka internet, googling ya, ketik di situ kisah siapa yang ingin kita baca. Bisa kita nyari daftar nama-nama orang-orang soleh itu, lalu kita pilih satu persatu setiap harinya, satu orang, atau mungkin berapa hari sekali. Maka ini adalah salah satu upaya usaha agar kita istiqomah, sering-sering baca kisah orang-orang soleh sebelum kita. Kemudian berikutnya yang keempat, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah adalah pemberian dari Allah yang harus kita minta. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan sebenarnya kita tidak mampu sekedar untuk mengkedipkan mata kita tanpa pertolongan Allah, tidak bisa. Kita tidak bisa menguasai hati kita, diri kita sedikit pun. La haula wala quwata illa billah, tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti saya sampaikan, bahkan sebenarnya kita mengedipkan mata kita atas pertolongan Allah. Kalau kita tidak ditolong, tidak bisa mengedipkan mata ini. Apalagi lebih dari itu, sekedar berkedip saja itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih dari itu. Maka tentunya agar kita istiqomah, kita perbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami ke dalam kesesatan setelah kami ini mendapat hidayah. Ya Allah, jangan condongkan hati saya kepada penyimpangan, kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah. Ini doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran, lalu juga doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tambahkan lagi dengan doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, Engkaulah zat yang maha membolak-balikan hati hambanya. Kata Rasulullah, hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah, yang sangat mudah Allah balikan. Seseorang yang benci saat ini dalam hitungan detik bisa cinta kalau Allah mau merubahnya. Seseorang yang tadinya cinta hitungan detik, hitungan menit, Allah bisa merubahnya jadi benci. Seseorang yang tadinya mendapat hidayah lalu lepas hidayah itu dalam sekejap, Allah bisa. Sebaliknya orang yang tadinya menyimpang, ketika Allah balikan hatinya mendapatkan hidayah, maka hati kita dikuasai dan dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan kami, tetapkan kami, istiqomahkan kami
di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan zat yang maha memalingkan hati hambanya. Sarif qulubana ala ta'atik, palingkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Juga bisa ditambahkan doa yang diajarkan para ulama, tidak terdapat dalam Quran, dalam hadis, namun mengutip dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah, atau Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wahai Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqamah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang solih. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kamu akan kufur? Gak mungkin kamu akan kafir. Allah sampai menegaskan, gak mungkin kamu akan kafir. Ini sebuah jaminan bila kita bisa melakukannya. Tidak ada jaminan kita tetap istiqomah, tapi Allah berikan jaminan dengan perbuatan. Kalau kamu melakukannya, dijamin akan istiqomah. Allah menyatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Tidak mungkin kalian akan kafir kalau kalian itu sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran di tengah-tengah kamu dan sering mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW. Para ulama menafsirkannya, kamu akan terjaga dari kekufuran, kamu akan istiqomah kalau sering berkumpul dengan orang-orang soleh yang menguatkan imanmu, orang-orang soleh yang membacakan ayat-ayat Allah, orang-orang soleh yang membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Orang-orang yang soleh ketika kita ini lemah dikuatkan, ketika kita malas disemangati, ketika kita menyimpang diingatkan. Maka sering-seringlah berkumpul, berteman dengan orang-orang yang solih. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau saya rangkum beberapa kiat istiqomah itu, yang pertama belajar tauhid. Kemudian yang kedua mengkaji Al-Quran. Yang ketiga membaca sirah, sejarah orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang keempat yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqomah. Kemudian yang kelima yaitu berkumpul dengan orang-orang yang solih. Dan bila ingin simple, poin-poin tersebut paling banyak kita dapatkan yaitu di majelis ilmu, yaitu di pengajian. Belajar tauhid di pengajian, bertemu orang soleh di pengajian, belajar Al-Quran di pengajian, kisah orang-orang soleh adanya di pengajian, banyak-banyak berdoa ketika juga dalam kajian. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, bila kita ingin istiqomah, usahakan rajin hadir di majelis-majelis ilmu. Walaupun itu seminggu sekali, bila rutin terus-menerus, ini lebih baik daripada ngaji seminggu penuh setelah itu tidak ngaji. Pas saya bisanya cuman hari Jumat subuh di Al-Hidayah, monggo. Lebih baik walaupun cuma seminggu sekali. Kalau masih kurang monggo ditambahkan di tempat lain. Daripada ngaji sebulan penuh setelah itu sepanjang hidupnya tidak ngaji lagi. Tentu lebih baik istiqomah. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk hadir di majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu merupakan sarana terbesar agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas ibadah dan amal solih, dan tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim dan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.